Kita lanjutkan kepada acara inti kita pagi hari ini, yaitu penyampaian mau'izah hasanah oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SMH. Kepada Bapak Yai dipun sumanggaken, monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para jamaah rahmati Allah, santri pondok pesantren Al-Ahwa Adzikra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini memang sengaja agak pagi saya mulai agar ada kesempatan bagi santri untuk menyampaikan hasil mengajinya, karena ternyata Pak Ustadz Basari beberapa kali santri itu ditampilkan di acara semacam ini, itu manfaatnya cukup bagus. Selain santri semangat mengaji, dia terlatih mentalnya. Baik para jamaah rahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Di surat At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemarin kita telah mengkaji tentang amwal dan aulad itu merupakan fitnah. Harta dan anak itu jadi fitnah. Kita sudah cari solusinya, jalan keluar agar tidak jadi fitnah. Ayat ini dilanjutkan, wallahu indahu ajrun azim, bahwa ditegaskan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada pahala yang adalah pahala yang besar. Di sisi Allah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilaksanakan oleh hambanya, dan yang sesuai dengan fitrahnya, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep hidup yang menggunakan cara Islam itu yang di sisi Allah, yang indallah, yang akan mendapatkan balasan. Karena wa may yabtaghi ghairal Islam, orang yang mencari sistem dan metodologi di dalam hidup dalam kehidupan ini
selain cara-cara Islam yang menjadi pedoman dalam berpijak sebagai agama, tentu adalah fala yuqbala minhu. Tidak akan pernah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem dan metodologi Islam itu harus utuh. Harus utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong. Ya akidahnya, ya dari sisi hukum, dan dari sisi akhlak. Ketika kita melakukan satu kegiatan yang kegiatan kehidupan sehari-hari kita ini baik sama tetangga, sama teman, sama sahabat, itu terpenuhi unsur akhlak. Hubungan kita, kesopanan kita, ketawaduan kita, menjaga kejujuran, dedikasi, disiplin, akhlak kita terpenuhi. Tapi Islam tidak cukup itu. Maka sopan, ramah itu harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Fikih. Orang baik, sopan, sabar, kalau cara sholatnya tidak bagus, ya tidak bagus. Cara sholat yang bagus itu yang daimun, yang terpenuhi, yang yuhafidun, syarat-syaratnya, rukunnya, wajibnya, hukum-hukumnya, ilmu tentang sholat. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, tidak ngerasani teman, tidak dengki, tidak iri, sholatnya harus baik, harus utuh, sholatnya harus benar, wudhunya harus benar. Ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Itu pun belum cukup, harus utuh. Yaitu akidah kita, sandaran kita, niat kita, tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kalanya syaitan itu cara menggodanya, orang tidak melakukan ibadah, orang tidak disuruh melakukan ibadah, sama sekali nggak ibadah. Ketika setan itu gagal, setan itu merubah strategi. Dia bisa ibadah, tapi dia menggoda untuk menunda. Kalau dia gagal dalam mengganggu manusia untuk menunda pekerjaannya, maka dia goda lagi, disuruh cepat-cepat beribadah. Suruh tergesa-gesa sehingga tidak tumak nina. Strateginya gitu. Kalau itu ganggunya gagal lagi, setan itu ganggu lagi. Bagaimana kalau dia tetap ibadah, tetap tumak nina, dibikin hatinya itu riak waktu ibadah. Jadi semua penjuru itu, semua dimensi itu dijadikan alat untuk menggoda oleh setan. Untuk itu maka kita punya 3 senjata. Akidah kita, tujuan kita harus bersandar kepada Allah, lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tapi harus memenuhi seluruh hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus mampu memenuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum-hukum dipenuhi enggak cukup. Bagaimana akhlak budi pekerti kita ini juga baik. Jadi Islam itu, metode Islam itu harus utuh. Tidak boleh hanya separuh-separuh atau setengah-setengah.
Oleh karena itu Allah menyampaikan wallahu indahu ajrun azim. Itu pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya santri sudah mampu menjelaskan ini. Maka kalau sudah mantap tiga-tiganya dijalanin, jadi kalau kita misalnya gini Bu ya, kita sudah menghindari riba, nggak mau makan uang haram, kita cari rezeki itu hati-hati jangan sampai kena barang haram dan harus halal. Misalnya seperti itu. Apabila itu dilakukan, itu hanya satu sisi. Patuh kepada hukum. Tidak cukup itu. Sholatnya tepat waktu, wudhunya benar, takbirnya benar, bacaan Qur'annya benar, bagus. Satu sisi, selesai. Ada sisi yang kedua. Maka walaupun kita tidak makan barang haram, makanannya halal, kita harus baik sama tetangga. Harus baik dengan orang lain. Fakir miskin, anak yatim, itu akhlak. Akhlak itu, tidak sombong. Berdiri di atas kemuliaan perilaku. Itu pun tidak cukup. Tidak cukup itu. Karena dimensi ketiga yang digoda adalah ketauhidan kita. Tujuan kita ini ibadah apa? Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dalam Al-Quran wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau kita ini masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh ada seruan kepada Allah juga menyuruh kepada selain Allah. Percaya kepada Allah juga percaya kepada selain Allah. Jadi tiga-tiganya harus dipegang penuh. Akhlaknya bagus, ilmunya bagus, syariatnya bagus, akidahnya bagus. Itulah Islam. Jadi tidak cukup jenggot saja. Tidak cukup surban saja. Surbannya sudah bagus. Pakai sarung, pakai kopiah. Dah. Ini kan penampilannya. Ya hatinya harus bagus. Hatinya bagus, penampilannya bagus. Ya perilakunya harus bagus. Perilakunya harus bagus, ya pikirannya harus bagus. Nah itu baru keutuhan Islam. Para jamaah rahmati Allah, maka ketika itu sudah terpenuhi, insya Allah setan kesulitan untuk menggoda manusia. Kesulitan goda manusia sudah. Maka perintahnya fattakullah. Fattakullah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sudah mampu mengelola diri, mengelola hartanya, mengelola kehidupannya, mengelola keluarganya untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah bisa mengelola pikiran, mengelola hati, mengelola perilaku, maka ketika diperintah fattakullah itu menjadi ringan. Ringan soalnya sudah dilakukan semua. Jasmaninya, ruhaninya, pikirannya itu sudah menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bagaimana menyehatkan jasmani, bagaimana menyehatkan ruhani, bagaimana menyehatkan hati, bagaimana menyehatkan pikiran kita, itu terpenuhi semua ketika diperintah fattakullah mastata'tum. Tinggal ngegas saja. Tapi kalau yang awal salah persepsi, salah orientasi, salah menduga, berpikirnya itu menyimpang, tidak dibenahi dulu dari akarnya, hatinya salah, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belajar dari kesalahan saya aja.
Saya ini kayaknya pernah kepleset bersandar bangun pondok ke orang kaya. Tek gitu. Pleset ini. Niatnya sudah benar untuk pondok, sudah benar ini niatnya. Menurut saya sudah benar. Dari awal berdiri pondok itu sudah benar saya. Menurut saya sudah benar, tak ukur betul. Benar sudah, niat saya sudah benar. Saya ingin mendirikan pondok, ingin ngajar ngaji, sudah benar. Sudah benar. Terus yang diajarkan adalah kitab-kitab turos warisan para ulama. Udah benar menurut saya. Nah, waktu bangun itu kepleset. Wah, iki lek gak dibantu wong sugih gak dadi. Ono ngono nih. Hati itu ada gitunya, tak akui. Ditegur. Nah, jadi harus utuh memang, gak bisa. Kalau tujuannya kepada Allah, yang diajarkan adalah kitab Allah, yang diajarkan kitab-kitabnya ulama, mulia untuk mendidik, itu tidak boleh menyandar ke yang lain kecuali menyandar kepada Allah. Jadi peristiwa masa lalu itu peristiwa tidak ada yang salah, siapa-siapa yang salah, itu kesalahan nyandar saja. Nyenden kayu jati keliru. Nyenden kayu jati keliru. Jadi dibantu 500 juta, 1 miliar, sewenang, bangga. Bangganya itu tidak kepada Allah. Nah ini. Jadi kita digoda itu di tauhidnya digoda. Ada orang itu tauhidnya mapan, bagus hanya kepada Allah, tapi nggak termenuhi ketika sholat itu hukum-hukum wudhu nggak ngerti, sholat nggak ngerti, cara rukun wajibnya nggak ngerti. Nah, nggak cukup itu. Hanya yakin saja nggak cukup, harus dengan ilmu. Makanya kita lihat ya di surat Al-Ma'un ya. Coba kita lihat surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un dulu. Mari kita belajar dari surat Al-Ma'un. Ini surat terkenal ini. Insya Allah hafal semua kan Bu ya? Hafal semua ya. Coba kita lihat, belajar dari sini. Surat Al-Ma'un itu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba itu ara'aita. A-nya itu pertanyaan, istifham. Apakah? Ro'a, melihat. Tanya itu kamu. Apakah kamu mengetahui begitu? Apakah kamu tahu? Gitu ya. Berarti apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, berarti ada diskusi. Ada tanya, jawab. Allah sedang mengajari kita bahwa hidup ini harus berkomunikasi. Hidup ini harus berinteraksi. Hidup ini butuh pertanyaan dan butuh jawaban. Allah masa nggak tahu jawabannya? Pasti tahu. Tapi Allah mengajar kita bahwa dengan bertanya. Allah mengajar kita dengan bertanya untuk menunjukkan Allah itu berdiskusi dan berkomunikasi dengan kita. Ada kata ta, tanya anta, kamu, mukhatab, orang yang diajak bicara. Apakah kamu tahu? Berarti ada komunikasi. Artinya umat Islam itu harus cerdas secara sosial. Interaksi sosialnya harus bagus. Allah mengajarkan dengan kalimat ini. Orang bertanya belum tentu tidak tahu. Kadang-kadang kita mengajar dengan cara bertanya. Kemudian tidak antum di situ, tapi anta, personal, pribadi. Pribadi. Yang diajak bicara pribadi-pribadi. Masing-masing kita diajak bicara. Apakah kamu tahu? Berarti ada tanggung jawab secara pribadi. Dari kalimat ini kalau kita filosofikan, ya, kalau kita coba bedah maknanya, masing-masing kita ini punya tanggung jawab untuk mengetahui, untuk mendapat informasi bahwa kita ini diajak diskusi. Ketika Nabi Ismail mau disembelih atas perintah Allah melalui Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bertanya, "Fandur madza taro?" Bagaimana pendapatmu? Artinya Islam itu tidak cukup hanya sujud.
Islam itu tidak cukup hanya ibadah. Islam tidak cukup hanya menyembah. Tetapi Islam itu bicara tentang kecerdasan sosial. Islam itu harus baik sama tetangga. Muslim itu harus bagus sesama teman. Cara berbicara, cara berucap, cara berkomunikasi, cara bergaul, itu ajaran Islam. Ini contoh. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Yang pertama kali kemudian dimunculkan redaksinya adalah alladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Coba Pak ya. Kalimat pertama informasi dari Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaannya adalah yukadzibu biddin. Takdzib. Kedustaan. Bohong. Cara Jawane ero enggak awakmu sing ngapusi agama iku. Kan ero ta? Langsung kata-kata bohong yang ditaruh di depan. Siapa pembohong agama itu? Siapa takdzib itu? Siapa pendusta agama itu? Yang disebut pertama kali itu adalah kecerdasan sosialnya. Bagaimana perhatian kita kepada anak yatim? Coba yang jadikan sentral pembicaraan pertama kali adalah bagaimana perhatian kita kepada anak yatim. Ini apa? Sosial. Kecerdasan apa? Sosial. Coba lanjutannya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Alladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardi anak yatim. Loh, kenapa Allah mengatakan dusta kepada agama? Karena enggak cerdas secara sosial. Awaslah ya, mohon maaf para jamaah. Jangan mencukupkan kita beragama itu hanya dengan ibadah ritual saja. Jangan mencukupkan, enggak cukup. Harus cerdas secara sosial. Kepekaan sosial. Perhatian kepada pihak lain. Awas loh. Ojo ngandelno cuma wiritan tok lho nggih. Nggih. Ojo ngandelno salat tok lho nggih. Lali lek duwe tangga, lali lek duwe kanca. Lupa kalau punya kakak, lupa kalau punya ipar, lupa kalau punya teman, lupa kalau punya orang tua, lupa kalau ada anak yatim. Ini kan mewakili kecerdasan. Islam bicara tentang kecerdasan sosial, kepekaan sosial. Nggak boleh egois, nggak boleh berpikir mementingkan diri sendiri, itu Islam. Kalau begitu anak yatim menjadi sentral pembicaraan pertama. Jadi anak yatim itu amanah kemudian. Siapa orang yang tidak memperhatikan bahkan menghardik anak yatim, maka dia pendusta kepada agama. Coba itu. Ditaruh di depan. Saking pentingnya kecerdasan sosial. Banyak orang senang ibadah tapi mulutnya ini kalau ngomong sama tetangganya nyelengit. Enten apa mboten? Tajam, menyinggung, nembak, nelikung, tas gitu. Hatinya orang itu langsung, pikiran orang itu langsung tersinggung gitu. Mlebu masjid ati salat, sing diurusi ya kancane. Ini sapa iki celonoan koyoke duduk golonganku iki. Atine salat kok ngurusi kancane sing celonoan, sing penting nutup aurat lah wis. Gitu. Jadi kita sibuk cari salah orang padahal di dalam masjid. Ini di dalam masjid. Ini mau sholat ini. Waktu sholat itu sibuk nyari salahnya imam waktu baca surat-surat. Salah yang mau. Jadi pikirannya itu golek
sibuk golek salahi kancane. Awas, hati-hati, kecerdasan sosial itu penting. Itu amanah itu. Niki lek dijerokno. Orang lain itu bersikap apa saja, itu makhluk Allah. Allah yang menjadikan dia itu. Kalau kita tidak terima dan kita menghina sama mereka, sama dengan menghina yang membuat mereka. Itu kalau dimasukkan ke dalam. Kecerdasan sosial itu ada tujuan dan maksudnya adalah sebenarnya kecerdasan spiritual. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia mencegah untuk memberi makan orang miskin. Coba, miskin, orang miskin diperhatikan ini. Berarti orang yang ibadahnya kencang itu lihat ukurannya baik enggak sama orang lain, terutama sama orang miskin. Dia perhatian enggak sama orang miskin? Punya perhatian enggak? Alat ukur kesuksesan ibadah itu. Lalu kemudian dilanjutkan, fawailul lil musallin. Tiba-tiba bicara tentang kecelakaannya orang yang sholat. Celakalah orang yang sholat. Jadi jempeng ini coro orang cerita itu, orang menyusun redaksi itu, habis bicara anak yatim, bicara anak yatim dan fakir miskin, tiba-tiba celakalah orang yang sholat, jempeng gitu. Ada apa ini? Orang sholat seperti apa? Sifat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dia menyimpang. Ini bisa jadi yang dimaksud adalah orang yang sholatnya tekun tapi gak ngerawat anak yatim itu menyimpang itu. Menyimpang dari konsekuensi ibadah. Nah kalau gitu sholat musallin itu adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual ilahiyah itu harus dibarengi dengan kecerdasan sosial. Jadi jangan mencukupkan hanya kecerdasan spiritual. Ibadah sendirian, baca Quran sehari-hari, tidak pernah bertetangga, tidak pernah membantu temannya, tidak pernah membantu sahabatnya, saudaranya, nggak cerdas secara sosial, hanya cerdas secara spiritual, nggak utuh itu. Alladzina hum an salatihim sahun. Terus kelanjutannya, alladzina hum yura'un. Riya, ini kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengendalikan diri agar kita nggak egois, agar kita nggak riya, agar kita hidup stabil, jiwanya tenang. Ini kecerdasan emosional namanya. Jadi mampu menjaga dirinya, mengatur dan mengelola potensi diri. Ada orang tidak mampu mengelola dirinya. Contoh orang nggak mampu mengelola dirinya itu tidak bisa mampu menahan amarah. Itu berarti tidak mampu mengelola dirinya. Seharusnya dia bisa menahan, dia tidak bisa menahan. Termasuk saat ngantuk di pengajian terus dia kelola, akhirnya nggak ngantuk. Timbulkan rasa sayang dan cinta saat mengaji dengan mendengar dengan baik, itu namanya mampu mengelola. Kalau nggak mampu mengelola ya tidur dia, enak aja. Nggak mampu mengelola dia. Itu namanya kecerdasan emosional. Harus mampu mengelola diri. Nah tiga-tiganya ditegaskan lagi. Wa yamna'unal ma'un, ditegasin lagi. Sosial dan emosional tadi itu akan melahirkan kalau tidak di-manage orang yang kikir. Kikir terhadap diri sendiri juga. Jangankan ke orang lain, kepada dirinya sendiri medit. Saya punya teman dulu. Saya masih di Sutri, ada teman saya
Saya tanya, Mas, saya panggilnya ya Mas lah, namanya nggak saya sebut. Ati Nandi, mau kemana? Mau ke Bali. Oh, naik sepeda? Iya. Kenapa kok naik sepeda? Irit Pak Haji. Irit Pak Haji. Lah mobil sampean? Oh, lah nggak mobil boros Pak Haji. Kalau pakai mobil boros, kalau naik sepeda irit. Sama istri boncengan ke Bali naik sepeda, iya. Terus beli mobil untuk apa? Ya kalau terjepit-jepit aja kalau waktu-waktu tertentu. Ini sama dirinya lo medit. Terus buat apa beli mobil? Takut boros. Kok naik sepeda? Naik sepeda kan kena angin. Kesehatannya terganggu. Lebih baik naik sepeda irit. Lah ngawake dhewe medit apa meneh nang wong liya iki. Ini contoh ini. Ini contoh ini. Lah untuk apa beli mobil kalau nggak dipakai? Irit katanya. Loh. Seboloan mek wong ngene iki sing susah. Wong nang awake dhewe ae medit. Apalagi ke orang lain. Maka para jamaah rahmati Allah, kalau kita mau masuk ke pintu takwa, kembali ke surat At-Taghabun tadi. Ya. Harus total, harus mastata'tum. Optimal. Semua dikerjakan. Jiwa kita harus kuat, pikiran kita harus kuat, maksimal semua, optimal semua. Bedanya maksimal dengan optimal itu begini. Itu kalau speedometer sepeda motor itu, Pak. Itu kalau mentok maksimalnya berapa? 120 ya. Nah, itu kalau sampai naik kendaraan di jalan ramai itu hanya bisa kecepatan 60 karena saking padatnya nggak bisa 80, itu namanya optimal. Nggak maksimal. Karena kalau maksimal bahaya malah. Nggak bisa dia. Atau di jalan tol nggak ada orang, sampai mampu berkendaraan 100. Kalau lebih dari 100 goncang. Itu namanya optimal. Mastata'tum itu optimal. Sesuai dengan kemampuan kita. Maka Nabi Muhammad mengatakan amartukum bihi. Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita semua. Fa'tu minhu, agar kita itu melakukan sesuatu itu mastata'tum dengan optimal. Dengan optimal. Pertanyaannya, apakah pernah kita ini belajar optimal? Mendengarkan optimal? Gini ini nggak optimal loh. Kita ini belum mendengar dengan optimal, belum mengaji dengan optimal. Kalau optimal itu full, sesuai dengan kesempatan, waktu, tenaga yang kita miliki. Mastata'tum. Totalitas. Nah, terus kelanjutan ayatnya, wasma'u. Yang pertama kali di stretching adalah mendengar. Paling berat itu mendidik murid, santri, mohon maaf jamaah, itu yang paling berat itu adalah membangun kualitas mendengar. Itu rata-rata kita ini jelek. Rata-rata loh ini, kita ini jelek mendengarnya. Kemampuan menghayati dengan pendengaran. Kalau ada orang bicara didengarin betul, dihayati satu persatu, diteliti, dimasukkan, diresapi, susah itu. Kehebatan seseorang yang berkualitas masuk kategori muttaqin itu kemampuan, kekuatan dan kapasitas mendengarnya, kekuatan mendengarnya itu bagus. Intelektual yang cerdas
yang dia punya otak cemerlang, itu rata-rata kekuatan mendengarnya bagus. Murid itu kalau nggak mampu mendengar, nggak pandai mendengar, nggak cerdas dalam mendengarkan ilmu dari gurunya, itu susah untuk bisa jadi anak baik. Susah untuk jadi anak pintar, nggak bisa. Tentang mendengar, boleh sambil melihat gurunya, boleh sambil tidak melihat, tapi kemampuan mendengar itu tidak tergantung melihat atau tidak melihat. Karena mendengar itu bisa dari belakang, bisa dari samping. Ada orang sambil jagongan sama temannya, tapi kemampuan mendengarnya hebat. Ini jangan jadikan alasan. Tapi ada orang melihat terus gurunya lagi ngajar, tapi sebenarnya nggak mendengar, itu ngelamun. Itu tetap tidak punya kekuatan mendengar. Ayat ini memerintahkan kita wasma'u, untuk memiliki kekuatan kemampuan mendengar. Kalau ingin jadi santri dan ingin jadi murid hebat, pertama kali yang harus dibenahi itu cara mendengar. Kalau kalian jenengan niku rada gak seneng ngrungokno. Kalau enten acara pengajian ngoten niku, dan mubaleke, sering saya dengar, sering saya ayat amati itu. Baru saja mubalek bicara di pengajian apa itu, apa kumpulan-kumpulan itu. Suwe, garis suwe. Mulai mau lebih 10 menit. Memang enggak mampu kita mendengar. Kalau enggak percaya bapak-bapak ditanya. Masuk masjid Jumatan. Khotib agak panjang sedikit, gelis tak kira itu. Sumpah gitu, kayaknya di telinga itu ada semutnya itu. Sebenarnya saya nak tinggal turu aja, tidur. Makanya tidur paling nikmat itu saat Jumatan. Saya mati tanya itu, ibu-ibu punya kelompok pengajian enggak? Terus ada ustadznya datang ngaji, dapat 10 menit. Suwi ngomong tok. Ustadz dalil, nggawa hadis, nggawa kitab, ngomong tok. Itu pemandangan dan yang sering kita dengar, betul nggak itu? Betul. Apa ae sing diomongno gitu. Jadi nggak diamati apa yang dibicarakan itu. Bagaimana ayat-ayat Allah yang dijelaskan oleh para ustadz, yang dijelaskan oleh para kiai, para ulama itu bisa diresapi, wong dia itu sudah menolak dengan telinganya. Telinga menolak, bagaimana otak menerima? Guru-guru waktu muridnya di dalam kelas marah dia kalau muridnya enggak mendengarkan. Tapi lihat kalau guru-guru kumpulan terus ada workshop, ada presenter menerangkan, guru-gurunya enggak dengerin kok itu. Saya sering itu workshop itu ngomong dewi, wira-wiri. Muridnya digegeri lek gak ngrungokno. Dhewe lek dikai pengetahuannya gak ngrungokno pisan. Ustadz sama. Ono ustadz double. Jarang ustadz ngrungokno ustadz bicara itu, jarang. Gringgingan pisan kaya. Aku wis ustadz mosok ngrungokno konin, ngono. Jadi memang kapasitas kita untuk memiliki kekuatan kualitas mendengar ini menjadi pintu masuk kecerdasan, pintu masuk ajaran Islam itu kekuatannya di mendengar. Coba lihat orang buta, bacaan Qur'annya, dia hafal Qur'an, kefasihannya, bedanya huruf satu dengan huruf yang lain. Kalau orang buta itu, karena punya kualitas mendengar baik itu, biasanya kiroahnya luar biasa itu. Konsentrasinya di mendengar itu. Itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita ingin
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan optimal, 3 tadi kecerdasan sosial, emosional dan spiritual itu mau kita dapatkan, maka kita harus membangun kekuatan mendengar. Latihannya pas begini nih. Ini tolong dicatat, kita ini sering bicara apa yang ingin kita bicarakan dan sering ingin mendengar sesuatu yang dia ingin dengar. Kita ini sering menyatakan begini, saya ingin mendengar apa yang saya ingin dengar. Dan pembicaranya, saya ingin bicara apa yang saya ingin bicarakan. Harusnya begini, saya bicara seperti apa yang dibutuhkan pendengar. Dan saya ingin mendengar seperti apa yang dibutuhkan pembicara. Ini tabrakan, pembicaranya membicarakan apa yang ingin dibicarakan, pendengarnya ingin mendengar apa yang dia ingin dengar. Ketika nggak datang, aku ingin ini kok gak teko-teko, kok gak ada, gak didengar sudah. Contohnya, saya sering diundang pengajian. Ustadz, nanti kalau ngaji yang lucu-lucu Ustadz. Jadi dia itu ingin mendengar mubalek yang lucu. Ketika ustadznya nggak lucu, nggak didengar. Dia ingin mendengar yang lucu. Ustadznya pingin ngaji, pendengarnya ingin lucu-lucu, ya nggak ketemu. Itu sama. Ini kekuatan kualitas mendeng, Muslim, akhlak Muslim. Saya stabilo ini. Akhlak Muslim adalah akhlak yang memiliki kecerdasan, kekuatan mendengar pembicaraan orang lain. Siapapun saja, kalau dia tidak pandai dan tidak cakap mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain, pasti dirasani kari sombong, diajak ngomong, lewes. Sampean jagongan sama temannya, terus gak direken, enak apa enggak? Enggak enak. Muslim itu harus mampu mendengar apa yang dibicarakan orang lain. Dengerin aja sudah. Ben maki salah-salah diri rungokno sik, jangan sik. Ojo disalahin dhisik, dengerin dulu. Ini akhlak. Yang kedua adalah wasma'u wa atiu. Mendengar tok diterima ya harus dipatuhi, kalau benar diikuti. Ditaati, taat itu yang susah. Taat itu susah ternyata. Perempuan patuh sama suami itu susah sekali. Apa? Waduh menungsone, lanang wedok waduh ae. Aku mulai diatur-atur tok sampean. Ngono jare sing wedok. Wong sing sugih aku kok sampean melarat kari ngatur. Nek gak ono aku sampean mangan apa? Ngono jare sing wedok. Gimana? Ini contoh. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Kualitas yang kedua adalah kepatuhan. Patuh itu sulit. Karena patuh itu harus menanggalkan egoisme. Mengorbankan kepentingan masalahnya. Orang patuh kepada guru, patuh kepada ulama, patuh kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini harus mengorbankan apa yang menurut kita benar, menurut kita disenangi, padahal tidak benar. Kita harus mau mengikuti apa yang benar menurut Allah dan Rasulnya. Kayak gini ini, jenengan waktunya melampah, jalan-jalan, sampean mengaji. Ini kan berat. Usahawan sampai itu. Nah itu. Berat. Patuh itu berat. Muslim itu dilihat dari kepatuhannya. Makanya kenapa Khalid bin Walid masuk Islam, sampean tahu? Khalid bin Walid masuk Islam, sampean tahu? Karena melihat sahabat Nabi waktu kalah itu masih mendengar nasihat Nabi. Ya wis ben oleh kalah gak apa-apa wis. Iki salah awake dhewe kok. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Khalid bin Walid terus begini. Ada apa sih dengan Islam itu? Kari patuh nang Nabi, padahal wis kalah loh. Wis kalah. Kalau kalah berarti Tuhannya kan tidak kuasa untuk memenangkan. Kok sik patuh, ada apa jadi? Jadi kekaguman Khalid bin Walid kenapa masuk Islam, melihat umat Islam lo kok patuh.
Sahabat Nabi kok patuh dan ada apa ini? Ada apa itu? Jadi orang patuh itu dikagumi. Sampai kemudian Khalid bin Walid masuk Islam. Jenengan dua anak patuh. Sampean punya mantu patuh. Ayo sama sing gak seneng. Ayo sama sing gak seneng ayo. Mesti seneng. Alhamdulillah beno maki gak megawe iku patuh mbek aku. Enten ngoten nih menghibur diri. Iku lek megawe nih mantuku lek megawe luar biasa. Duit akeh. Aduh, cuma lek dikandani angel. Patuh itu derajat manusia. Orang patuh itu sulit untuk digoda setan. Sulit. Setan tidak mampu menembus orang patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya. Tidak bisa. Itu ucapannya iblis sendiri. Yang nggak bisa aku goda adalah orang yang patuh kepadamu. Oke. Nomor 2. Nomor 3-nya apa itu? Wa anfiku khairul li anfusikum. Nah, ini Pak. Yang ketiga. Orang bertakwa itu perilaku sehari-harinya selain punya kualitas mendengar dengan baik, ya, patuh, taat kepada hal-hal yang tentu merupakan perintah Allah. Makanya setan itu kalau nggoda itu yang ditembak pertama kali itu agar tidak taat. Tasya mana Tasya? Tasya panggil. Ya, pertama kali, yang pertama ya, senjata alat tembak setan pertama itu, yang ditembak pertama kali oleh setan itu adalah agar manusia tidak taat. Sini nak, kamu sini, kamu duduk sini. Mari kita jelaskan tentang taat itu. Yang pertama kali ditembak adalah agar manusia itu tidak taat sama Allah. Itu alat pertama itu. Karena taat itu luar biasa. Sebagai pintu masuk untuk merusak hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW yang dirusak kepatuhannya. Kemudian yang ketiga adalah wa anfiku khairan li anfusikum. Bu, Pak, jenengan lek sedekah nek maringi iku sing apik. Sing dikekno iku barang sing apik, sing disenengi. Ya. Terus kemudian yang baik untuk diri sendiri. Coba itu mana tadi ayatnya? Nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Misalnya kalau jenengan maringi tiang niku duit misalnya 2.000, walaupun duit ramiku 2.000, jangan duit sing lungset. Itu nilainya sama-sama 2.000, tapi kalau baru yang menerima itu lu senang. Anyar duit lo senang. Walaupun tidak menurunkan nilai mata uangnya, tapi nilai penghargaannya berbeda. Sampai memberi dengan cara melempar, dengan memberi dengan cara nyampaikan dengan sopan, itu beda. Maka kalau kita memberi, berilah dengan yang baik. Khairul li anfusikum. Itu yang ketiga. Sing dikekno iku barang sing apik. Yang disedekahkan itu kebaikan. Bendanya baik, caranya baik, tujuannya baik, semua itu kembali kepada diri sendiri. Untuk diri sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa mayyuqa syuhan nafsihi. Penutupnya, orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dipelihara dari kekikiran.
Orang bertakwa itu dipelihara dari kekikiran, medit. Ojo medit. Ini apa? Perilaku. Ini kecerdasan apa? Kecerdasan sosial. Ini kecerdasan sosial. Faulaika humul muflihun. Maka itulah orang yang beruntung. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Stressing ya. Tolong nanti diamalkan ini. Jangan hanya ngaji tok nggak diamalkan nanti. Pandai mendengar, teliti, hati-hati, jangan gampang percaya, tapi jangan suudon. Nah, itu angel ini. Ngerungokno, teliti, hati-hati. Jok kabeh sing dirungokno terus diterima. Harus hati-hati. Sekarang ini banyak aliran itu. Ada Salafi, ada Wahabi, ada yang suka mengkafir-kafirkan sekarang ini. Ya. Kemudian taat kepada Allah. Coba kamu jelaskan kitab Minhajul Abidin di sini. Berdiri di situ. Kalau ini bisa didadak santri saya. Pakai mimbar. Enggak usah kitab. Minhajul Abidin tentang hiyalnya, siasatnya setan, tipuan-tipuan setan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali tentang tipuan-tipuannya setan. Anna makaidah syaiton ma'a ibni adama fit ta'ati min sab'ati aujahin. Tipuan-tipuan setan kepada anak Adam di dalam ketaatan itu ada 7 cara. Yang pertama adalah ayyanhahu anha, mencegah anak Adam dari ketaatan. Jadi setan pertama kali, tipuan setan yang pertama kali kepada anak Adam itu adalah mencegah anak Adam dari ketaatan. Fa in asamahullahu ta'ala raddahu. Jika anak Adam itu diselamatkan oleh Allah, maka anak Adam itu akan menjawab kepada setan tadi dengan jawaban inni muhtajun. Sesungguhnya aku ini butuh ila dzalika jiddan, kepada yang sedemikian itu dengan sangat butuh. Idla buddali min tazawudi min hadhihi dunya alfaniyati lil akhirati la inkido alaha. Dan wajib la buddha itu kalau i'rab Jawanya itu ora kena ora, tidak bisa tidak, jadi wajib bagi saya minta zawudi, dari mencari bekal di dunia yang fana ini, di dunia yang bakal rusak ini, lil akhirati, untuk akhirat, la inkido alaha, yang tidak akan habis. Jadi ketika setan menyuruh anak Adam untuk mencegah anak Adam dari ketaatan, anak Adam itu atau manusia itu akan menjawab, aku ini loh butuh terhadap Allah, sangat butuh. Maka wajib bagiku untuk mencari bekal di dunia ini untuk akhiratku nanti yang tidak akan habis. Seperti itu. Kemudian setan tidak kehabisan cara, dia memakai cara yang kedua. Ketika setan itu tidak bisa mencegah anak Adam dari ketaatan, maka setan ya'muruhu bitaswif. Maka setan itu akan menyuruh manusia untuk menunda-nunda. Ya, cara Jawanya itu gini, ya wis kamu taato, tapi tundan pekerjaanmu itu. Fa in sawaftu, ketika saya menunda, lalu ketika anak Adam itu diselamatkan oleh Allah, anak Adam itu akan menjawab setan, menolak setan itu dengan cara
ketika amalku yang hari ini saya tunda besok, maka amal besok kapan saya lakukan? Seperti itu. Setan kan menyuruh untuk menunda, tapi dijawab lagi oleh manusia karena manusia itu diselamatkan oleh Allah dengan menjawab, jika amal saya ini saya lakukan besok, lalu amal besok kapan saya lakukan? Karena setiap hari itu ada amal. Lalu setan menyuruh lagi dengan cara yang ketiga, yakni ketika kamu tidak mau menunda-nunda, kata setan, lalu setan menyuruh untuk ajil, cepat-cepatlah. Ketika beramal, kita itu disuruh cepat-cepat sama setan. Ketika sholat itu kita harus cepat. Itu tipuan setan yang ketiga, ajil artinya cepat-cepat. Ada dua muradif atau persamaan kata, ajil sama sari. Ini dua kata artinya sama, cepat-cepat. Ajil cepat, sari juga cepat-cepatlah. Tapi ada perbedaan di antara keduanya. Yang satu, sari itu responsif, kalau ajil itu reaktif. Jadi sari itu tergesa-gesa untuk ketaatan. Umpamanya sudah masuk waktu sholat, kita tergesa-gesa karena sudah masuk waktu sholat, itu sari. Kalau ajil, ketika sholat kita cepat-cepat, itu namanya ajil. Di Al-Quran disebutkan sari itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Lalu tipuan yang ketiga adalah tipuan yang ketiga, disuruh cepat-cepat. Lalu setan tidak kehabisan cara, setan menyuruh lagi tipuan yang ketiga tadi kan disuruh cepat-cepat. Ketika disuruh cepat-cepat itu manusia itu jawab lagi karena manusia diselamatkan oleh Allah. Menjawab dengan jawaban qalilul amali ma'at tamami khairun min katsirihi ma'an nuksoni. Sedikitnya amal tapi dengan kesempurnaan itu lebih baik daripada banyaknya amal tapi kurang. Kalau kita tergesa-gesa, kan namanya sholat, kita tergesa-gesa, nanti bisa-bisa ada rukun yang tertinggal. Itu kan nukson namanya, kurang. Nukson itu masdar, ada alif nun. Jika ada masdar ditambah alif nun, itu maknanya sangat kurang berarti. Jadi qalilul amali ma'at tamami khairun min katsirihi ma'an nuksoni. Sedikitnya amal tapi dibarengi dengan kesempurnaan itu lebih baik daripada banyaknya amal tapi dengan kurang. Lalu setan menipu dengan cara yang keempat, yakni summa ya'muru bi'itmamil amali mura'atan linnas. Ketika setan itu tidak bisa menyuruh kita cepat-cepat, kan kita menjawab sedikit tapi sempurna itu lebih baik. Lalu setan menjawab lagi dengan tipuan yang keempat, yakni ya wes kamu sempurnakan amalmu tapi mura'atan linnas, tapi kamu sombonglah kepada manusia. Silahkan kalian menyempurnakan amal kalian tapi mura'atan, tapi kalian pamer, riya, ya mura'atan itu riya kepada manusia. Fa in asamahullahu ta'ala waraddahu bi anqala. Maka jika Allah menyelamatkan kita, kita akan menjawab lagi dengan jawaban maladhi a'malu bi mura'atin linnas. Apa alasan saya melakukan amal untuk dilihat manusia? Afala takfini ru'yatullahi ta'ala. Apakah tidak cukup bagiku penglihatannya Allah saja? Mura'atan, ro'a, penglihatan manusia. Apa yang menyebabkan saya itu beramal karena dilihat manusia? Apakah tidak cukup dilihat Allah saja? Kita bakal menjawab seperti itu. Lalu setan menipu lagi dengan tipuan yang kelima,
yakni tsumma yuridu ayyuwaqi'ahu fil ujub. Jika kita tidak diberikan jika kita tetap bisa melawan setan karena kita tidak mau sombong, lalu setan menipu dengan mendorong kita untuk ujub. Pamer itu beda dengan ujub. Kalau ujub itu merasa bangga. Oh, saya ini loh sering sholat, saya ini paling alim, itu ujub. Bangga terhadap diri sendiri. Itu tipuan setan yang kelima. Ma'adomaka wa ma'iqodoka wa ma afdolaka fa in asomahullahu ta'ala waraddahu bi anqala. Jika kita diselamatkan oleh Allah, kita akan menjawab lagi, al minnatu lillah. Segala kebaikan itu lillah, bagi Allah. Al minnatu lillah itu hampir mirip dengan alhamdulillah. Al minnatu lillah fi dzalika duni. Semua kebaikan itu dari Allah, bukan aku. Wa huwa alladzi khassani bi taufiqihi. Allah itu yang peduli terhadapku dengan taufiknya Allah. Taufik, biasanya kan ada taufik dan hidayah, ya. Itu taufik sama hidayah itu berbeda. Kalau hidayah itu kita diberitahu atau diberi petunjuk untuk sholat. Kalau taufik itu kita melakukan hidayah. Jadi taufik itu tingkatan kedua setelah kita menerima hidayah. Wa ja'ala li amali qimatan bifadlihi, qimatan adimatan bifadlihi. Dan Allah itu menjadikan kepada amalku nilai yang agung. Walau la fadluhu famadaka nakimatun hadal amali. Maka seandainya tidak dengan fadilahnya Allah, maka apa nilainya amalku ini? Jadi amalku ini karena keutamaannya Allah. Jika tidak karena keutamaannya Allah, maka apa nilainya amalku ini? Itu tipuan yang kelima. Selanjutnya tipuan yang keenam. Nah, tipuan yang keenam ini tsumma ya'tinihi min wajhi sadis wa huwa a'damuha. Tipuan yang keenam ini tipuan yang paling tinggi, yang paling besar. Tipuan setan yang paling besar yang keenam ini. Wala yakifu alaihi illa mutayaqidun wa huwa ayyakula ijtahid anta fisirri. Tipuan setan yang keenam ini adalah setan menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh, beramal dengan sungguh-sungguh di dalam sirri. Sirri itu rahasia. Kan ada sirri, ada alaniyah, terang-terangan sama rahasia. Kita kan kalau ketika kita beramal secara diam-diam, itu kan istilahnya apa ya? Menghindari kita dari riya. Kita beramal diam-diam itu menghindari kita dari riya. Nah, tapi di sini setan menyuruh kita untuk beramal secara sirri. Fa innallaha ta'ala sayudhiruhu. Dan setan itu mengatakan kepada manusia, kamu amallah secara diam-diam, nanti Allah akan menampakkanmu. Maksudnya setan itu, kita itu sirri, kita itu amal secara sirri, tapi tetap riya. Ini yang paling bahaya. Wa yalbisu kullu amilin amalahu wa arada bidzalika dorban minar riya. Dan setan itu mentalabus. Talabus itu istilahnya kan kalau labis itu baju ya. Talabus itu menutupi yang jelek dengan kebaikan. Setan itu seperti itu tipuannya setan. Jadi kita disuruh untuk beramal secara sirri, beramal secara diam-diam, dan di hati kita itu ditampakkan keriaan. Wes kamu amal secara sirri, Allah nanti akan menampakkanmu. Fa in asamahullahu ta'ala, maka ketika Allah menyelamatkan kita dari tipuan setan tadi, kita akan menjawab, ya mil'un, ya mal'un, hei yang terlaknat, ila al-an, yang terlaknat sampai sekarang. Itu maksudnya setan. Kunta ta'tini min wajhi ifsadin amali
wa al-an ta'tini min wajhi islahihi litufsidahu. Dulu kamu datang kepadaku untuk menyesatkan amalku, tapi kenapa kamu sekarang kok datang kepadaku untuk membaguskan amalku? Tapi tujuanmu itu menyesatkan. Kan setan menyuruh kita sirri itu kan seolah-olah setan itu mendukung kita untuk beramal, tapi tujuannya setan tetap ifsad, tetap menyesatkan. Innama ana abdullahi ta'ala, sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah ta'ala, wa huwa sayyidi, dan Allah itu adalah Tuhanku. Insya'a adhara wa insya'a akhfa, ketika Allah berkehendak maka akan ditampakkan aku, tapi jika Allah berkehendak tidak, ya aku tidak akan ditampakkan. Seperti itu. Wa insya'a ja'alani khotiron wa insya'a ja'alani hakiron, jika Allah berkehendak menjadikanku khotiron, orang yang tinggi, orang yang terhormat, ya aku akan terhormat. Wa insya'a ja'alani hakiron, jika Allah menghendaki aku untuk jadi orang yang rendah, ya aku jadi orang rendah. Wa dzalika ilaihi wa ma ubali adhara dzalika linnas. Wa ma ubali, saya ini tidak peduli, karena saya ini abdun, saya ini hambanya Sayyid saya itu Allah. Jadi meskipun Allah, saya beramal dalam keadaan sirri, dalam keadaan diam-diam, jika Allah ingin menampakkanku, ya udah tampakkan saja. Jika Allah ingin menutupiku, tutupi saja. Wa ma ubali, saya tidak peduli. Kita akan menjawab seperti itu. Azharu dzalika linnas aw lam yudharuhu, entah Allah itu menampakkan saya kepada manusia atau tidak menampakkan saya kepada manusia, saya itu tidak peduli. Falaisa bi aidihim syai'un, maka karena tidak ada apa-apa di tangan saya. Maksudnya saya itu tidak berkuasa apa-apa karena saya abdun. Seperti itu. Nah, tipuan yang ketujuh ini menunjukkan setan itu sudah menyerah sebenarnya. Karena tipuan yang keenam itu sudah tipuan yang paling agung. Tapi setan masih berusaha lagi. Namanya juga setan ya. Yang ketujuh ini, tsumma ya'tihi min wajhi sabi'in wa yaqulu la hajatalaka ila hadal amali li'annaka in hulikta sa'idan lam yadurruka tarkul amali. Sebenarnya kamu itu tidak usah memikirkan amalmu, katanya setan seperti itu. In hulikta sa'idan lam yadurruka tarkul amali, jika kamu itu diciptakan oleh manusia sebagai orang yang beruntung, maka ketika kamu meninggalkan amal itu tidak membahayakan bagimu. Jadi ketika kita diciptakan husnul khotimah, kita meskipun beramal, kita meninggalkan amal gak apa-apa, wong kita sudah diciptakan husnul khotimah. Begitu kata setan. Wa in khuliqta syakiyan lam yanfa'uka fi'luhu, jika kita diciptakan mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka amal kita di dunia ini gak penting, wong kita nanti juga akhirnya su'ul khotimah. Itu kata setan. Fa in asamahu Allah ta'ala raddahu, maka jika kita diselamatkan lagi oleh Allah dari tipuan setan itu, kita akan tetap menjawab, innama ana abdun, sesungguhnya saya ini adalah hamba, walal abdi imtithalul amri bi'ubudiyati, dan hamba itu tugasnya adalah imtithalul amri, mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini definisi orang yang bertakwa, imtithalul awamiri wa ijtinabin nawahi, mengerjakan seluruh yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Bi'ubudiyati, untuk ubudiyah itu ibadah. Warabbu a'lamu birububiyati, Allah itu lebih tahu tentang ketuhanannya. Yahkumu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid, Allah akan menghukum apa yang dikehendaki dan akan melakukan apa yang diinginkan. Wali annahu yanfa'ani al amalu kaifama kuntu li'anni in kuntu sa'idan ihtajtu ilaihi li ziyadati thawab, karena jika aku ini sudah diciptakan mati dalam keadaan husnul khotimah, maka aku akan tetap beramal,
Karena amalku ini aku peruntukkan untuk menambah liziyadati thawabi, untuk menambah pahalaku. Wa in kuntu syakiyan fa ana muhtajun ilaihi kaila aluma nafsi. Jika aku itu diciptakan mati nanti dalam keadaan su'ul khotimah, fa ana muhtajun ilaihi, maka aku itu butuh kepada Allah. Aku tetap butuh kepada Allah. Kaila aluma nafsi, supaya aku itu tidak mencela diriku sendiri. Kan diriku ini sudah diciptakan, masa aku tidak beramal? Nah, ketika aku tidak beramal itu sama saja aku mencela diriku sendiri. Wa ala annallaha ta'ala la yu'akibani ala ta'ati bikulli hal. Nah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menyiksa kepadaku ketika aku taat dalam setiap hal. Wala yadurruni, dan tidak akan berbahaya bagiku. Itu tipuan setan yang ketujuh. Jadi terakhir itu adalah setan itu bilang gini kepada kita, kamu itu kalau sudah diciptakan husnul khotimah, maka ngapain kamu susah-susah beramal, wong kamu yang nanti matinya husnul khotimah. Kalau kamu diciptakan su'ul khotimah, yang kamu lakukan amalmu saat ini di dunia itu gak berguna, toh kamu juga matinya su'ul khotimah. Nah, tapi kita menjawab, fa innama ana abdun, sesungguhnya saja saya ini adalah hamba kepada Tuhan saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu produk 2 tahun. Ya, kalau santri 2 tahun kayak Tasya semua, selesai pondok ini. Hah? Gak usah ngajar itu. Sing seneng ayahe mbek ibuke. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang bisa seperti Tasya ini sebenarnya banyak. Cuman yang belum terupgrade itu mentalnya. Membangun mentalnya ini yang susah saya. Saya minta kepada wali santri, anak jangan sering ditakut-takuti. Ojo, jangan. Sering tampilkan, biar berani. Kalau nggak sering tampil di kongkon, wedi. Mari assalamualaikum terus mudun maneh. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru kelas 3 SMA. Berarti 2 tahun ya, Tasya dengan Abi ada 2 tahun di sini ya, 2 tahun. Itu kalau 3 tahun luar biasa, apalagi terus sarjana itu. Insya Allah. Jadi kalau ibu-ibu kalau ada pengajian tidak usah ngundang siapa-siapa. Tasya bacakan Minhajul Abidin, ini kitab aslinya. Nah ini. Saya bacakan itu, ajaran aku. Ini kitab sulit loh ini. Ini Ihya, di atas lagi Ihya ya ini. Ini karya Imam Ghazali yang terakhir. Itu sudah sulit, sastra, penuh sastra itu. Kamu sudah bisa menerjemah. Jadi bahasa Arab dibaca terus diterjemah terus dijelaskan itu enggak gampang. Enggak mudah, Pak. Menerjemah itu susah. Tasya sudah mampu mentarjim, menerjemah dan menjelaskan. Tepuk tangan untuk Tasya. Saya ikut haru ini, ikut senang. Delok santri pinter-pinter ini wis membangun pondok terus saya wis. Nah, makanya alhamdulillah insyaallah Senin saya membangun padepokan Kitab Kuning di Kalibaru. Jadi anak-anak yang nggak sekolah di Kalibaru itu tanah kelahiran saya bangunkan di atas tanah yang luasnya mirip dengan masjid ini. Saya bangun aula sebesar 15 kali 30 dan bikin musola seluas 10 kali 13 saya gunakan untuk praktikumnya anak-anak santri yang sudah bisa seperti Tasya dan kawan-kawannya itu untuk mengajar di sana. Dan jika tidak ada halangan nanti kita akan buka cabang di Wongsorjo. Kok kaget itu Wongsorjo? Kok Wongsorjo yang dipilih?
Karena banyak santri dari Wongsorojo, dan Wongsorojo nanti akan jadi sentral belajar kitab kuning. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya ibu-ibu ya, itu 2 tahun. Kalau putrinya masih 6 bulan, 7 bulan proses. Pokoknya nanti kalau sudah 1 tahun ditagih ya. Saya ditagih kalau sudah 1 tahun. Ditagih. Harus bagus tampilnya di sini. Oleh karena itu para jamaah, saya mohon izin setiap kali Ahad pagi saya harus tampilkan santri agar dia terbiasa. Banyak peningkatan luar biasa dari Tasya. Tenang, nyaman. Wis kayak ustadz ya. Ya. Betul enggak? Ada grogi enggak? Nyaman enggak sudah bahasanya sudah. Wow. Wis nyaingi abine wisan. Nah, sip. Baik, terima kasih saya ucapkan. Yang lain jangan kalah sama Tasya. Ada yang dipanggil itu bersembunyi. Ini kalau Tasya dipanggil lah jalan. Jadi, percaya diri. Pokoknya sering tak panggil. Minggu depan Nadia harus siap. Kamu sudah mahasiswa. Harus siap. Ya. Yang lain yang kelas 3 itu Fitri harus siap. Ya. Yang putra-putra jangan kalah sama yang perempuan. Arjun, Lintang yang baru itu, Jelsa, Jelsa pemalu. Alhamdulillah. Ini ceritanya gini Pak, kenapa kok ngaji ini? Waktu di kafe, saya disodori oleh Gus Iqbal, mantu ini. Ini bagus ini. Saya baca sekilas, Tasya tak panggil, jelasin sah. Langsung. Enggak dikaji di hadapan semua santri ini. Tasya maju. Jelasin. Langsung dijelasin sama Tasya. Jadi Tasya itu saya dadak tak suruh jelasin. Ini bukan hafalan loh Pak tadi. Bukan hafalan anak ini. Ini hasil kajiannya dia. Saya enggak ngajari, dia sendiri yang belajar itu. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Tasya. Doakan nanti mudah-mudahan dapat suami yang pinter juga. Ojo terus aku didik arek wis pinter terus bojone gak pinter, aduh ojo. Kudu sing pinter pisan, sing alim pisan ya. Pokok santrinya habis semuanya harus dapat yang alim-alim. Doa kepada Allah yang soleh, yang takwa kepada Allah, yang menyenangkan orang tua, yang bahagia rumah tangganya nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.